Kalau sekarang kita masih hidup ini diberikan kesempatan tidak kenal kepada Allah, bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan itu? Di pertanyaan kubur aja sudah mengajarkan kepada kita pertanyaan awalnya itu. Kita harus betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Di situ sudah mengajarkan kepada kita dari pertanyaan kubur itu. Taib. Jadi di alam kubur soalan pertama sekali lagi Abah tegaskan bahwa yang ditanya adalah siapa Tuhan kamu? Itu pertanyaan pertama tentang tauhid. Maka yang jawab itu bukan mulut, tetapi iktikat, pegangan di dalam hati kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tauja haitsu syi'ta fa innaka mansur, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nurijati wa sirri sarifi sirril asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Puji syukur kepada Allah, senantiasa kita sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan buat kita. Sampai detik ini kita masih diberikan nikmat, rahmat dan cucuran karunia-Nya. Dan kita diberikan gerakan kekuatan untuk melaksanakan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya Allah meridhoi dan menerima amal-amal ibadah yang kita kerjakan. Salam dan salawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga selalu
kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, sahabat-sahabatku di mana saja berada, melihat kajian malam hari ini, semoga Allah memuliakan kalian semua, memudahkan rezekinya, diberikan kesehatan dan umur yang berkah, diselesaikannya masa-masalah yang dihadapi. Allah memberikan selalu jalan keluar buat kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita mengkaji tentang apa yang ditanya kepada roh setelah mati. Dalam satu riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa ketika seseorang telah dibaringkan di dalam kubur dan para keluarganya atau kerabat-kerabatnya meninggalkannya, artinya pulang masing-masing ke rumah mereka, maka kata beliau, dua malaikat Munkar wal Nakir, Munkar dan Nakir, segera mungkin mendatangi dan menanyakan tentang tiga hal pokok, yaitu siapa Tuhannya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Jangan bayangkan kubur itu hanya lobang. Jadi kalau ada orang mati yang dibakar nggak dikubur, atau orang mati yang dibuang ke comberan atau di laut, atau yang gantung diri nggak ditanam, apa itu nggak nerima pertanyaan kubur? Wah, ya semua ditanya. Bahkan kita yang belum keluar ini, kalau mau dikaji secara terus sebelum keluar dari ruh juga ditanya, kita yang masih hidup, menjalankan hidup yang masih di jasadnya. Kiranya nggak ditanya siapa Tuhan kita. Telah bermakna awaluddin marifatullah. Kalau kita mau bertafakur ini, kata Rasulullah, pertanyaan pertama itu marabbuka, siapa Tuhan kita. Ya, kalau pertanyaannya di kubur ini siapa Tuhan kita, di dunia ini sekarang kita nggak kenal Tuhan, gimana kita bisa menjawabnya? Pertanyaan pertama ini tentang tauhid dan ma'rifat. Kalau sekarang kita ini waktu masih hidup di jasad dan roh kita, nyawa kita masih di badan, kalau kita tidak kenal Tuhan kita, gimana kita bisa mau menjawab itu di alam kubur? Masih lagi kita bilang itu sholat biasa sajalah, yang penting Islam. Syukur kita Islam, dilahirkan dari ibu orang tua yang Islam. Bunyi hadisnya,
ya'tihi malakani syadid al-intihar fayantihirani wa yujlisani fayuqulani lah. Semuanya diam, bisuh, lidah tutup, jasad kaku, mata buta, telinga peka. Lanjutan hadisnya, ma rabbuka ma dinuka man nabiyuka. Itu pertanyaan malaikat di kubur aja tentang tauhid. Kalau tauhid kita sekarang nih si bengkok-bengkok, nggak kenal sama Tuhan, gimana kita bisa mau menjawab? Karena saat mati ruh akan keluar daripada jasad ini, jasad menjadi kaku, mata jadi buta, telinga jadi budek peka, sama, lidah jadi bisu. Seketika itu Allah kembalikan seperti awal ruh ke dalam jasad di alam barzah. Maka disitulah ditanya tentang tauhid dan ma'rifah. Ma rabbuka itu kan pertanyaan tauhid itu. Jadi ada 6 pertanyaan. Ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Ma dinuka, apa agamamu? Ma nabiyuka, siapa nabimu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Ada orang aliran-aliran yang nggak percaya siksa pertanyaan kubur nih. Ada tuh kelompok-kelompok, sebagian kelompok kita itu yang ngaku Islam tapi tak percaya dengan hadis Rasulullah pertanyaan kubur nih. Mati ya mati katanya, udah selesai. Sangkanya mati itu, masa jasad, alasan mereka tuh jasad nggak ditanya gitu. Nggak ada yang sulit bagi Allah tuh, lihat tuh, begitu mati dimasukkan dalam kubur, dihembuskan, dibalikan lagi ruh kita untuk menerima pertanggungjawabkan pertanyaan itu. Jadi makanya sebenarnya lebih bagus kalau doakan arwah itu bukan khususon ala mayiti, khususon ala arwai, batinnya, sebenar dirinya itu yang kita doakan, bukan mayatnya. Mayatnya iyalah nggak tahu, mati. Yang kita doakan tuh arwahnya, diri kita yang di dalam ini, batinianya. Makanya ada kelompok-kelompok nyatakan doakan orang mati itu nggak sampai. Betul memang. Gimana orang mati doakan? Mereka betul. Yang kita doakan itu sebenarnya bukan mayatnya. Di dalam jasad ini sebenarnya manusia itu, batinianya manusia itu. Kalau mayatnya nggak denger lah, menghancur. Jadi yang ditanya kubur itu bukan jasadnya, dibalikkan lagi ketika sudah di alam barzah oleh Allah ruh kita itu. Itulah yang menerima pertanyaan itu. Jadi pertanyaan pertama itu tentang tauhid, tentang ma'rifah. Kalau sekarang kita masih hidup ini diberikan kesempatan tidak kenal kepada Allah, bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan itu? Di pertanyaan kubur aja sudah mengajarkan kepada kita pertanyaan awalnya itu, kita harus betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita.
Di situ sudah mengajarkan kepada kita dari pertanyaan kubur itu. Taib. Jadi di alam kubur soalan pertama, sekali lagi Abah tegaskan bahwa yang ditanya adalah sebentar ya, mic-nya kadang mati sendiri ntar. Cek. Baik. Siapa Tuhan kamu? Itu pertanyaan pertama tentang tauhid. Maka yang jawab itu bukan mulut, tetapi iktikat, pegangan di dalam hati kita. Jadi bukan mulut kita ini, hati kita. Maka sekarang ini kita latih hati kita untuk selalu menyebut nama Allah. Allah, Allah, Allah. Hati itu yang menjawab. Sedih ya kalau sekarang ini kita nggak mau belajar sungguh-sungguh untuk mengenal Allah itu. Yang belajar aja kadang-kadang belum kenal. Setelah kita belajar kita jadi dia iktikat, pegangan di dalam hati itu. Hati kita itu kenal nggak sama Allah? Karena pertanyaan pertama itu tentang tauhid. Ma rabbuka, siapa Tuhan? Maka kalau kita tidak dapat menjawab pertanyaan itu, ruh akan, artinya diri kita itu akan disiksa di alam barja hingga yaumil kiamah. Dan pertanyaan-pertanyaan lain itu tidak akan ditanya walau beribu-ribu amal ibadah yang kita lakukan. Coba, kalau sudah pertanyaan pertama siapa Tuhanmu kita tidak bisa menjawab karena kita tidak kenal kepada Tuhan kita. Sholat tapi nggak kenal sama Allah yang disolati, yang disembah, nah itu nggak ditanya tuh. Karena pertanyaan pertama itu siapa Tuhan kita. Jadi kalau kita bisa menjawab Allah, gitu tegas, maka ruh kita, diri kita itu akan dibawa ke langit yang pertama. Biasakan zikir mulai sekarang, Allah, 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 gitu. Biarkan orang lain sampai bilang kita gila itu, biarin. Aku gila mahabbah cinta kepada Allah. Apa kita dibilang gila? Allah, Allah, Assalamualaikum, Allah, Bapak. Allah, Allah. Assalamualaikum. Maka pernah Awak cerita begini nih. Bukan perbandingan-perbandingan.
ruh solat itu, ruh ibadah itu adalah zikirullah, ingat kepada Allah. Kemudian kalau kita membaca Quran, mushaf Quran, firman-firman Allah itu artinya kita berdialog kepada Allah. Lah kalau kita nggak tahu nih siapa yang ayat Allah yang kita baca, yang punya ayat itu di mana, maka kadang-kadang kita sholat ini payah khusyuk karena kita tidak tahu siapa yang kita sembah. Khusyuk itu bukan mentahu terjemahan bacaan yang kita baca dalam sholat. Khusyuk itu bukan konsentrasi. Khusyuk itu mi'raj. As-salatu miratul mu'min, kata Rasulullah. Khusyuk itu fokusnya kepada zikir kepada Allah. Aqimus shalah li dzikri, itulah khusyuk. Gimana kita mau ingat kepada Allah kalau kita tidak kenal? Gimana kita mau kenal sama Allah kalau tak kenal diri? Sementingan sholat bah, penting Allah mewajibkan sholat ya sholat. Berapa tahun kita laksanakan sholat, berapa tahun kita melaksanakan zikir, apa yang kita dapat dari sholat itu? Kalau boleh ditanya secara jujur, ya jawab diri sendiri. Apalagi kalau udah berjamaah, ini banyak penyakit-penyakit. Kalau nggak imamnya nggak sesuai dengan ilmu yang dia pelajari, sama ini mulailah tuh mulutnya. Imam dari mana tuh, gitu tuh, hatinya rusak lagi. Disuruh nyembah Allah bukan nilai imam. Tengok kanan sebelah, kawannya belah kanan, kalau takbir kayak pencak silat, udah hatinya ngomel lagi. Bukan nengok kawan sebelah kita sholat, nengok Allah. Ada pada waktu tahiyat, kawannya sebelah kiri jarinya goyang-goyang. Apa pula sholat goyang-goyang jarinya ini? Mazhab apa ini? Aliran apa ini? Gitu. Rusak lagi hati. Sholat kok nengok orang? Sholat itu lihat Allah. Makanya sulit. Kenapa? Karena imamnya bukan ngikut Rasulullah. Dia ada ngikut Rasulullah. Sholatnya Rasulullah gimana? Karena Rasulullah pernah bersabda, sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Gimana cara sholatnya Rasulullah? Bukan hanya sekedar gerakan tubuh beliau saja. Hati beliau kepada Allah, nyambung kepada Allah. Itu yang diikutin. Kalau imamnya nggak habis Quran, nggak laku. Ini imam dari mana? Carilah yang habis Quran gitu. Hari tanya Allah, kok hafal Quran atau enggak nanti? Hati kok nyambung nggak sama aku, kata Allah. Itu nih tanya sama Allah itu. Ekstrim kali bahasa aku nih udah. Kita sekarang ini, gimana Islam mau maju itu karena selalu melihat seperti pandangan Ajajil. Ajajil tuh nggak mau sujud, nggak mau nurut sama perintah Allah itu. Kenapa? Dia nggak tahu apa ini dalam Nabi Adam itu, makanya tak mau sujud dia. Coba dia andai saja tahu itu. Model kita sekarang kalau mau disebut saja jujur seperti pandangan Ajajil, hanya melihat johirnya Nabi Adam. Tapi kalau kita bilang pandangan kita seperti Ajajil, kan marah. Banyak orang marah nanti. Tapi prakteknya kalau kita pikir-pikir ya iya juga. Kalau dia johirnya salah, salah. Gak mau tembus dia batinnya manusia itu, dirinya dalam manusia itu. Jadi sholat itu bukan menerjemahkan, kenal. Nah, itu pertanyaan kubur. Balik lagi pada persoalan. Siapa Tuhan kamu? Nah, kalau hati kita ini jarang kita zikirkan, nggak kita biasakan hari ini sampai kita wafat, tidak menerima talqin dari seorang guru dalam berzikir,
Gimana kita itu bisa kenal sama Allah? Itu pertanyaan untuk kita renungkan. Jadi kalau kita bisa menjawab, maka roh itu akan dibawa ke langit yang pertama. Ketika sampai di langit pertama, jadi pertanyaan kubur itu bukan sekaligus 6 pertanyaan itu. Marab buka, nggak bisa jawab, buah dihantam. Mana biuka, bukan sekaligus pertanyaan kubur itu. Sampai kiamat nanti baru selesai 6 pertanyaan itu. Sampai bangkit lagi di hari kebangkitan baru selesai 6 pertanyaan. Sampai di langit pertama, ruh akan ditanya di pintu langit pertama tentang masalah apakah ada kita pernah mengumpat. Tahu mengumpat? Apa bahasa ngumpat bahasa Indonesianya itu? Mengumpat. Enggak pun mulutnya mengumpat, hatinya mengumpat. Kadang-kadang setan pun diumpat dia. Dasar kok setan gitu. Oh ini salah jin ya gitu. Rumah kok ada jinnya nih, maka nggak laris usahamu gitu. Jin lagi yang dituduh. Padahal orangnya nggak pernah ibadah. Sedikit jin. Itu diguna-gunai tetanggamu gitu. Nuduh orang pula lagi. Oh iya mbah, semalam aku tahu di depan kedai itu ada bunga. Padahal ada orang lewat bunga, dia beli kembang bunga itu terjatuh dari motor. Bukan sengaja disiram di rumah dia. Bertambah-tambah pikiran kita. Jadi akhirnya ngumpat, dan ngumpat nuduh orang, fitnah orang. Pengusahanya nggak laris kok itu tuduh jin lagi. Sholatmu gimana? Zikirmu kepada Allah itu gimana? Itu mestinya yang harus dicari, bukan cari-cari kesalahan jin, carahan tetangga. Itu makanya nanya jangan sama dukun. Nanti nangis anak tiap malam jam 12. Ada kuntilanaknya nih. Padahal anaknya lapar. Yang dituduh kuntilanak lagi. Ngumpat jin lagi. Iya kalau iya kuntilanak, kalau enggak mau anaknya haus mau netek, emaknya yang enggak tahu. Anaknya lapar, perutnya sakit, ya nangis lah tiap malam. Gimana? Makanya kalau gendong bayi itu jangan lupa sama anak sendiri. Anak siapa? Anak siapa? Anak siapa? Oh, dia yang lahirkan kok tanya anak siapa? Anak uak lah itu, bukan anak siapa pula tanya anak siapa, anaknya sendiri. Baik. Sambil ngopi, sambil nyengir, sambil ngerokok. Jangan nyengar-nyengir aja. Pasang dulu rokoknya biar nggak kerut kali keningnya. Nah maka kalau nggak ada dosa mengumpat dan dia sudah minta maaf, minta ridho kepada manusia atau makhluk Allah yang diumpatnya, dan dia bertobat kepada Allah, maka roh akan dibawa ke langit yang kedua. Cuy, yang pernah ngumpat cepat-cepat minta maaf sebelum mati. Nah itu tuh di langit pertama ditanya. Kalau ada dosa ngumpat diajar di situ. Tapi kalau nggak ada dibawa lagi ruhnya ke langit kedua. Lulus ujian. Hei, yang pernah ngumpat, hei, minta maaf.
Kalau pernah ngumpat setan gimana, bah? Minta carilah setannya sana, minta maaf sama setan sana. Cari sana kuntilanak yang pernah ngumpat kuntilanak, nuduh-nuduh pocong kuntilanak kalau usahanya nggak laris. Cari sana kuntilanaknya, minta maaf itu sama kuntilanaknya sana. Nanti nyesel. Jadi ngapain kita pusing kalau kita diumpat sama orang? Kita nggak masalah. Yang ngumpat itu yang jadi masalah. Bermasalah dia nanti di langit di akhirat nanti. Ya kita tenang-tenang aja. Oh diumpat mau nggak masalah. Lagi pula ngurangi dosa kok. Diam aja diumpat pun orang sama orang, diam aja, senyumin aja. Kan capek sendiri ya. Kadang-kadang ada orang juga mengumpat tiap hari. Kalau nggak ngumpat orang pusing kepalanya. Udah hobi ya. Kalau nggak ngumpat satu hari aja pusing kepalanya tuh. Dicari-carinya nanti kumpulan supaya dia bisa mengumpat orang. Naik lab sini ngumpat, naik lab sini ngumpat. Si Anu. Biarin aja. Ngapain kita pusing? Memang dia yang tanggung jawab nanti depan malaikat-malaikat. Apa kita resah? Tenang aja, dengerin aja. Umpatan dia tuh didengerin gitu. Baik. Kemudian dia dibawa setelah dia udah bertobat dan tidak ada dosa mengumpatnya. Dibawalah dia ke langit yang kedua. Di langit kedua ditanya tentang hubbud dunia, tentang cintamu kepada dunia. Kadang-kadang mengajar ilmu kepada orang lain karena ada keuntungan. Ceramah sana, ceramah sini karena ngejar amplop. Hati-hati ditanya di langit kedua. Woi para dai, kalau niatmu beribadah berdakwah itu karena ngejar amplop. Jadi ulama amplopihum namanya. Al ulama amplop pihum. Hati-hati. Ubud dunia. Mengajar ilmu Allah. Kalau jika ibadahnya semata-mata mencari ridho Allah, lillahi ta'ala, mau ada ataupun tidak peduli baginya, semata-mata dia mencari ridho Allah, maka ruhnya akan dibawa ke langit ketiga. Lulus dia. Apapun dilakukannya ikhlas, dakwah ikhlas gitu. Mau ada mau enggak gitu. Maka guru saya pernah ngomong gini, berdosa tuh, kalau ada dai diundang ceramah minta bayaran. Lebih dosa lagi kalau ada panitia ngundang ustadznya nggak dibayar. Sama aja bah. Nah, itu cerita intermezzo ya. Jadi setelah lulus dia akan dibawa ke langit ketiga. Di langit ketiga akan ditanya tentang takabbur. Hati-hati, takabur ini halus. Membanggakan diri karena merasa dirinya besar. Hati-hati. Ini najis terbesar dalam diri kita.
Najis yang paling terbesar itu syirik. Nah, ini di bawah syirik, takabur itu hampir dekat kepada kesyirikan. Merasa bangga diri karena merasa dirinya besar, kan syirik itu. Apalagi merasa banyak pengikutnya, pengawalnya. Oh, udahlah tuh jalannya udah mulai lah tuh. Tung, tung. Bangga. Nauzubillah min zalik. Supaya kita jauh dari kebanggaan diri. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari banggakan diri ya. Kemudian bercakap dengan merendahkan diri dalam keadaan hati merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Al-kibri fit tawadu. Ah, itu penyakit itu, halus. Ada kesombongan dalam tawadunya. Ana fakir, tapi hatinya ada kesombongan, ada keujuban. Al-kibri fi tawadu. Sombong nih halus ini, wah, halus banget. Kalau kita nggak latih menghindarinya, aduh, hampur babak punya kita. Lu sombong, ana khairu minhu, seperti Ajajil. Aku lebih baik daripada Adam. Ana khairu minhu. Aku dari api, Adam dari tanah. Itulah pandangan Ajajil itu melihat jasad Nabi Adam. Coba tarik kepada kita. Jangan sampai kita ada kesombongan. Kemudian jenis takabur yang selanjutnya bercakap dengan tidak menyebut kebaikan dan keburukan diri, tetapi di dalam hati merasa lebih baik dari orang lain. Ini tadi yang saya bilang, al-kibri fit tawadu. Dia tidak pernah memang lisannya menyebut kebaikan dan keburukan dirinya, tetapi di dalam hati merasa diri lebih baik dari orang lain. Gua yang paling bagus, lain lu nggak ada apa-apanya, gua yang paling bagus. Zikirku lah yang paling mantap gitu. Hati-hati dengan al-kibri fi tawadu. Wah, kalau kita lihat tawadunya tapi hatinya sombong. Hatinya ini, Allah melihat hati ya. Allah tuh melihat hati kita. Jangan sampai ada sifat ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada dirinya. Kalau udah ini tertanam, dibiasakan dalam diri seseorang, rusak lingkungan, rusak dirinya sendiri. Setan aku-akunya muncul tuh, semua karena aku. Kalau nggak ada aku, itu akunya aku nafsu, bukan aku dia, aku marifatnya, tapi aku nafsunya, aku kesombongannya. Kalau Allah sombong wajar, karena dia yang punya. Kalau kita sombong, apa kalau sombongin? Nggak digerakkan Allah, nggak bisa apa-apa kita. Aku, nggak ada aku nggak jadi tuh. Aku. Setan akunya muncul. Sikit lagi ya.
Maka jika ada takabur dalam diri seseorang itu, ruh akan disiksa sampai yaumil kiamah. Tapi kalau hilang, sudah tidak ada takabur dalam dirinya, hatinya, maka dia akan dibawa ke langit yang keempat. Maka di langit keempat ditanya tentang ujub. Nah, tadi langit ketiga sombong, ini ditanya ujub di langit keempat. Apa ujub itu? Merasa diri lebih baik dari orang lain. Gak ada bedanya nih, hampir sedikit beda sama sombong, takabur tadi. Tapi ujub ini membanggakan, merasa lebih baik. Cuma aku yang paling pasyih imam di sini, nah, tuh hati-hati. Cuma aku, yang lain tuh nggak ada apa-apanya, gitu. Halus. Dia adean takabur ujub ini. Ujub ini tidak membesarkan diri dalam perkataan, tapi perasaan. Nah, itu bedanya. Kalau sombong tadi perkataan, terlihat dari perkataannya, tapi ujub ini memang tidak terlihat. Dia membesarkan diri itu dalam perkataan dia, tetapi perasaannya itu merasa lebih baik dari orang lain. Merasa sudah selamat dari siksa, merasa sudah selamat dari ajab, gitu. Merasa amalnya paling diterima, paling banyak, ngajinya paling bener, gitu. Cuma dia lah yang paling masuk surga, yang lain salah, yang lain tuh ahli bid'ah, gitu lah. Itu misalnya sama itu ujub. Merasa sudah cukup ilmu, belajar ilmu pun tuh hanya untuk modal debat, nah itu, supaya ada membanggakan diri. Maka teman-teman, saudara-saudaraku yang Allah muliakan, jika ada ujub, roh akan disiksa sampai yaumil kiamah. Tapi kalau nggak ada, lanjut dia akan dibawa ke langit kelima. Semoga Allah hindarkan hati kita dari kesombongan dan ujub. Amin ya rabbal alamin. Nah, hasad itu apa tadi? Ujub itu dan sombong ini abang adik ini. Abang adik. Takabur nih abangnya, ujub ini adiknya. Kalau ada abang adik berarti orang tuanya siapa? Syirik itulah orang tuanya itu. Baik. Maka kalau dia sudah bebas di langit kelima, dia akan ditanya tentang penyakit hasad. Maka hasad ini berbahaya juga. Dia bisa memakan kebaikan-kebaikan, pahala-pahala amal yang kita kerjakan selama ini. Hasad, dengki. Kalau udah nggak ada hasad, maka dia dibawa rohnya, dibawa ke langit ke-6. Maka di langit ke-6 akan ditanya tentang silaturahim, berkasih sayang, ikatan kasih sayang sesama orang beriman. Kalau tidak ada sedikit pun rasa kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman dalam dirinya, maka dia akan disiksa sampai hari kiamat. Padahal agama Islam ini, kalau kita mau mengkaji, kan agama kasih sayang. Islam salamah. Makanya kita diharuskan untuk jumpa sama saudara. Assalamualaikum. Salam. Islam. Jadi kalau kita mau selamat, dia masuk Islam. Islam itu apa?
Ya syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Islam itu yaitu nggak ada lagi. Supaya selamat kita itu ya kita masuk ke situ, duduk ke situ. Islam itu agama damai. Mau selamat, duduklah di situ. 4 pilar di dalam agama Islam. Agama kita ini agama kasih sayang. Islam itu hakikatnya itu nggak ada dendam dengan orang lain, damai hati. Nah, kalau jika ada sifat kasih sayang dalam dirinya, maka ruh itu akan dibawa naik lagi ke langit ketujuh, lulus dia. Di langit ketujuh akan ditanya tentang riya dan sum'ah. Ya, kalau ada riya, dihantamlah dia. Riya itu beramal tapi ingin tunjuk-tunjukkan sama orang. Sum'ah itu apa? Kepingin orang lain itu tahu bahwa dirinya itu beramal. Jika orang itu nggak tahu, dia yang akan kasih tahu. Maka gini, pernah hamba cerita begini nih. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kita mau tahu diri kita, hati kita itu ada riya atau enggak, coba bandingkan ketika kita beramal ibadah di depan orang banyak, di masjid misalnya, dengan kita sholat ibadah di rumah sendiri. Nah, kita tahu jawabannya itu. Kita sendirilah yang bisa menjawabnya itu. Dan kita tahu hati kita kalau kita riya atau tidak, ujub atau tidak, kecuali hati yang mati. Tahu kita riya aku tadi, sombong, gitu. Kalau hatinya masih ada cahaya-cahaya sedikit, dia akan tahu itu. Tahu dia tuh riya. Itu masih lumayan daripada tidak sama sekali. Tinggal moles saja. Molesnya gimana? Terus sedikit. Karena apa? Riya itu kan najis. Sum'ah itu najis. Dan semua itu tergantung kepada niat kita. Kadang secara jasad kita anggap orang lain itu riya, tapi hati niatnya itu Allah yang tahu. Misalnya dia bersedekah, divideokan, bagi-bagi, kita kan nggak tahu niatnya, Allah yang tahu niatnya itu. Mungkin dia ingin mencontohkan supaya kita bisa ngikut seperti dia. Jadi kita jangan juga menuduh orang. Ke diri kita aja. Kita riya nggak? Jangan melihat rianya orang lain itu jangan dilihat. Karena kita juga nggak tahu masalah hal-hal yang halus, penyakit halus ini. Kita nggak bisa menebak diri kita. Lihat aja keriaan kita, sum'ahnya kita, sombongan kita. Jangan ke orang lain. Kalau mau mengkaji diri ya begitu. Bukan orang lain di luar dirinya yang dia lihat, yang dia kaji, tapi mengkaji dirinya sendiri. Jangan selalu memandang orang lain, memandang salah orang lain, rianya sendiri nggak dilihatnya. Nah, maka riya dan sum'ah ini bisa menggugurkan amal ibadah kita. Gugur, kayak dibakar, terbakar amalan pahala itu. Tapi kalau kita bertobat, maka akan dibalikkan lagi pahala-pahala yang amal ibadah yang kita kerjakan. Bertobat dari riya, bertobat dari sum'ah. Maka bersih dari dirinya, dari riya, dari sum'ah itu. Kemudian roh itu dapat langit ketujuh, dimasukkan ada suatu tempat, kalau bahasa kita umumnya supaya gampang, bahasa tempat untuk istirahat. Yang perlu diingat, jadi maka tadi Abah bilang, jangan dipikir pertanyaan 1 sampai 6 itu tadi sesuai dengan hadis yang Abah sebutkan itu sekaligus 1 malam itu.
Nah, ini tuh prosesnya seperti itu. Yang perlu diingat, dari langit pertama ke langit kedua itu perjalanannya itu 500 tahun. 500 tahun. 500 tahun perjalanan dunia. Jadi kalau 1 sampai 7 berapa tahun? 500 kali 7 3000 berapa? 3500 tahun. Jadi bukan sekaligus ditanya. Nah, kata Imam Al-Ghazali, tempat terakhir yang dimaksud itu tempat istirahat setelah melewati langit ketujuh. Maka di tempat rehat itu akan ditanyai tentang ikhlas. Ikhlas itu bermaksud tidak mengumpat, tidak hubut dunia. Tadi urutannya tadi yang Abah sebutkan dari langit pertama. Tidak ujub, tidak takabur, tidak hasad. Hatinya selalu berkasih sayang, mahabbah kepada semua makhluk, terutama kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada ria, tidak ada sum'ah. Itulah yang dimaksud dengan ikhlas itu. Dan itu ditanya nanti, dikoreksi di tempat rehat setelah melewati langit ke-7. Ikhlas itu bukan lapas di lidah, aku ikhlas gitu. Ikhlas itu tidak berhuruf, tidak berkalimat, dan tidak bisa disebutkan. Nggak bisa ikhlas. Ikhlas itu sering sekali Abah contohkan. Ikhlas itu seperti buang air besar. Coba buang air besar tuh nongkrong kita, apa kita lihatin tuh tai itu, kotoran yang kita buang tuh. Kurelakan di kau pergi. Coba orang nggak buang-buang air besar itu BAB, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bisa jutaan rupiah, gara-gara nggak bisa buang air besar itu, sakit. Maka orang tidak ikhlas itu sakit, seperti tidak bisa buang air besar. Beberapa hari aja, 3 hari nggak buang air besar, batu keluar, sakit itu, keras dia udah. Lebih dari kayak apa itu, ngeluarinnya pun kayak ngeden-ngeden, bercabai pula lagi, udah keras, panas. Nah itulah orang nggak ikhlas itu, sakit orang nggak ikhlas itu. Maka diumpat, digibain, difitnah, ikhlas saja. Coba nggak ikhlas kita difitnah, sakit itu, rasanya ingin membalos saja gitu tuh. Makanya sekarang makin banyak orang-orang pembunuhan zaman sekarang ini, gampang tersinggung, gampang tersindir kan, mekrok. Dan nyawa udah murah sekarang, nggak pandang lagi, pandang bulu. Memangnya kalau pandang bulu yang seneng monyet, karena monyet itu banyak bulunya. Sekarang nggak pandang-pandang itu lagi, nggak senang hatinya pus, nggak senang hatinya pus, nggak senang sama bosnya pus. Suami ke istri, istri ke suami, ayah ke anak, cucu ke nenek. Nauzubillah min zalim. Maka hati-hati, hati-hati. Tambah lagi nggak bisa berbuat untuk secara nyata, bayar dukun untuk nyantet. Zaman edan, dia korbankan tuh nggak apa-apa jutaan rupiah untuk menyantet orang lain yang tidak disenanginya. Zaman ini zaman orangnya udah orang edan, luput dunia. Maka banyak-banyak berzikir dan selawat di akhir zaman ini ya. Sama-sama kita perbanyak selawat, banyak selawat. Semoga Allah lindungi kita dari kita berbuat zulim kepada orang lain, dan Allah lindungi kita dari orang-orang yang zulim kepada kita. Ikhlas.
Coba maksud ikhlas itu. Dan Abah sering mencontohkan surat Al-Ikhlas. Ada surat Al-Ikhlas, ayat per ayatnya dari ayat 1 sampai ayat 3 itu ada kalimat kata ikhlas di situ, enggak ada. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka surat Al-Ikhlas ini menceritakan tentang tauhid dan ma'rifah. Maknanya, kalau jika tidak ada tauhid dan ma'rifat pada dirinya, maka tidak ada keikhlasan. Abah ulangi, kalau tidak ada tauhid yang kuat dan dia ma'rifah kepada Allah, tidak ada keikhlasan. Artinya keikhlasannya itu omong kosong. Hanya ma'rifah dan tauhid yang kuatlah yang bisa mewujudkan keikhlasan dalam diri seseorang itu. Kenapa? Karena semata-mata dia sudah berpandang apa yang dia lakukan ini kan Allah. Allah semuanya, makanya dia ikhlas. Baik dan buruk yang datang kepadanya, Allah. Dia sudah kenal sampai di situ, makanya ikhlas. Maka kalau dia tidak kenal Tuhan, nggak kenal dirinya, tauhidnya bengkok, omong kosong dia kalau ada keikhlasan dalam dirinya itu. Sekali lagi mau Abah bilang, tidak ada tauhid dan ma'rifah dalam diri seseorang, maka tidak ada keikhlasan dalam dirinya. Titik, nggak pakai koma. Apa dalilnya, Bah? Itu dalilnya tadi, Al-Ikhlas. Kitab apa, Bah? Entah kitab apa pun nggak tahu, Bah. Maka kami berharap untuk semua kita semua, untuk diri Abah sendiri dan kita semua teman-teman saudaraku di mana saya berada, yang aku cinta, yang aku sayangi, karena Allah, mumpung Allah masih memberikan kesempatan buat kita, mumpung Allah belum menjemput kita, tututlah ilmu tauhid dan berjalanlah menuju ma'rifatullah. Jangan kita pikir sudah cukup sholat yang kita laksanakan selama ini, tapi tidak pernah mengenal dan tahu siapa yang kita sujudi. Jangan dipikir kita menghafal Quran selama ini sudah merasa cukup, membaca Quran sudah merasa cukup, tapi kita tidak tahu siapa yang punya ayat yang kita baca dalam tiap hari itu. Jangan kita pikir tasbih, zikir, ucapan yang kita ucapkan selama ini sudah merasa hebat, kalau hati kita tidak ada bersambung kepada Allah. Jangan merasa bangga dengan amal-amal ibadah yang kita laksanakan selama ini. Kejarlah, luruskan tauhid kita, berjalanlah benar-benar bersungguh-sungguh menuju ma'rifatullah. Carilah guru, mursyid yang bisa ahlinya dalam mengajari ma'rifat ini, mengenal diri dan mengenal Allah, yang sanadnya tidak terputus mata rantainya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dengan usaha kita dan niat kita, Allah kenalkan dirinya kepada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Maka kalau hilang 7 sifat yang kita sebutkan di atas tadi yang ditanya, sifat-sifat mazmumah, maka sampailah dia kepada Allah. Nah, itu gambaran pertanyaan kubur, itu kan gambaran kita sekarang ini. Dalam menuju Allah tuh hilangkan takabur dalam diri kita, hilangkan ria, ujub, sum'ah, apalagi itu. Harus ikhlas dalam menuju mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan itu gambarannya.
Gambaran pertanyaan kubur setelah mati itu kan itu tadi. Jadi sekarang ini kita bereskan najis-najis ria dalam diri kita, kesombongan, ujub, terus berzikir, terus belajar, terus tawaju, riyadhah, supaya nanti di sana tinggal gampang ketika kita keluar itu. Lu jaminnya udah ada Rasulullah. Mudah-mudahan nggak ditanya lagi, udah tahu Rasulullah di samping kita. Ketika Mungkar dan Nangkir mau nanya, "Ma rabbuka?" "La hadhihi ummati." Enggak segan malaikat tuh didampingi Rasulullah di alam kubur. Seganlah dia. Oh, ada Rasulullah. Dia sudah kenal itu. Langsung aja di langit, bawa langit ke sana tempatnya. Gitu tuh. Ngomong kemana-mana jadinya apa nih? Ya kan? Ya iyalah. Coba kalau kita nggak kenal dengan Rasulullah, Rasulullah nggak kenal kita, gimana Rasulullah memberikan syafaat? Nggak ada penyambungan kita kepada Rasulullah SAW. Ketika ditanya, "Mana nabiuka?" Siapa nabimu? Aku orang ngerti, aku orang kenal siapa nabiku, Gusti. Siapa khodamu? Baru kenal. Harimau, pocong, kuntilanak. Inilah untuk nyantet orang dulu ya, malaikat gitu. Ajab lagi tak selesai. Mengenal Nabi itu bukan hanya sekedar sejarah-sejarah saja. Nyambung nggak kita? Maka bersyukur umat Nabi Muhammad yang udah pernah ketemu dalam mimpi, misalnya dalam sadar, hatinya nyambung pada Rasulullah ketika selalu berselawat, nyambung aja. Banyak berselawat supaya dikenal sama Rasulullah, nama kita dicatat oleh baginda Rasulullah dalam catatan beliau, sehingga kita mendapatkan syafaat sekarang di alam barzah sampai di yaumil qiyamah, sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu ya pertanyaan setelah ruh itu keluar dari jasad di alam kubur. Jadi dia nggak sekaligus satu malam itu mau buka, nggak bisa jawab hajar, nggak gitu. Sampai kiamat tuh baru selesai 6 pertanyaan. Sebenarnya kalau dia sudah kenal, sudah bisa menjawab ketika malaikat tuh tanya, "Ma rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Allah. Itu udah enak saja pertanyaan yang kedua. Udah pasti kenal dia itu. Gitu kalau logika kita. Ya. Udah kenal Allah, dia berarti kan udah kenal Rasul. Udah tahu kiblatnya di mana. Siapa saudaranya. Karena dia udah cinta kepada Allah, pasti tahu dia siapa saudaranya. Tahu dah kitabnya. Kenapa? Dia kenal kepada Allah itu karena dia sudah kenal kepada Rasulullah. Karena Rasulullah lah yang merekomendasi dia untuk kenal kepada Allah. Kan berarti udah kenal. Pantas saja mudah-mudahan kita berharap begitu kita masuk di alam kubur, Rasulullah itu datang dengan amal ibadah kita. Malaikat Mungkar dan Nangkir hadir di situ. Ketika mau ditanya, "Ma rabbuka?" Jangan ditanya, "Hadhihi ummati." Hadhihi ummati. Dia umatku. Amin, bilang gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalau ada retorika yang rada tinggi, agak dianggap kasar, karena memang Abah bukan makhluk halus. Ya, mohon maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diakhiri Abah ngasih pantun seperti biasa. Ikan gabus, ikan betik, ikan teri, ikan sepat, itu nama-nama ikan. Bunga mawar, bunga melati, bunga anggrek, itulah nama-nama bunga di taman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.